Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Ibu Dita Indahsari, staf khusus Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Bu Dita, tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya ada upaya-upaya secara proaktif dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk menjamin salah satunya adalah efektivitas dari Kartu Prakerja ataupun program prakerja. Kurasi mengenai lembaga-lembaga provider ataupun penyedia pelatihan bagi karyawan-karyawan yang ter-PHK. Saya ingin tahu secara proaktif Kementerian Tenaga Kerja melakukan kurasinya nanti seperti apa, Bu Dita? Ya, jadi Kementerian Ketenagakerjaan ini kan adalah salah satu platform yang digunakan untuk program Kartu Prakerja. Jadi ada 8 platform yang lainnya, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan sebagainya. Yeah. Nah, kita salah satu platform itu namanya Sisnaker. Itu gratis, nggak bayar. Jadi masuk ke platform itu 100% gratis. Nah, di platform Kemnaker kita ada 17 lembaga pelatihan yang terdaftar di situ. Nah, kita mengkurasinya itu caranya dua. Yang pertama, ada lembaga-lembaga pelatihan di platform kami, Sisnaker, yang memang itu adalah BLK kita, Balai Latihan Kerja milik pemerintah. Jadi karena dia sudah milik pemerintah, artinya segala kelengkapan administrasi, standar dan programnya memang sudah kita pantau jauh sebelumnya, ya kan? Karena memang dia kerjasama dengan kita secara rutin. Orang lembaga pemerintah. Yang kedua adalah lembaga pelatihan swasta. Yeah. Nah, lembaga pelatihan swasta ini ada syarat-syarat administrasi yang harus diserahkan pada kita, ya. Termasuk ada izin dari pemerintah daerah. Jadi lembaga pelatihan itu kalau mau berdiri ada izin dong dari pemerintah daerah. Yang kedua, programnya apa kita periksa. Programnya sesuai nggak dengan standar yang sudah kita buat di Kemnaker. Yang ketiga, sertifikasinya seperti apa? Apakah menggunakan sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, atau sertifikasi khusus, atau sertifikasi internasional. Baru akreditasinya. Ini sudah terakreditasi belum lembaga ini? Instrukturnya ada berapa, kapasitas daya tampungnya berapa, skema pelatihannya seperti apa, data-datanya seperti apa. Nah, itu bentuk kurasi yang kita lakukan untuk 17 lembaga pelatihan yang terdaftar di Sisnaker kami. Baik, agar nanti tempat-tempat pelatihan ini betul-betul dapat memberikan materi-materi pelatihan yang memang dapat digunakan secara efektif ketika kemudian karyawan-karyawan yang ter-PHK ini menyelesaikan programnya. Bu Dita, satu hal yang juga ini sudah disampaikan oleh Bu Menteri beberapa waktu yang lalu, bagaimana konfirmasi yang disampaikan mengenai keberadaan dari tenaga kerja asing asal Tiongkok yang sudah ada di Konawe Utara. Yang disampaikan oleh Bu Menteri adalah 500 tenaga kerja asing ini tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja untuk 5.000 tenaga kerja lokal gitu ya. Mungkin Anda bisa memberikan elaborasi mengenai hal ini, Bu Dita. Ya, ini soal tenaga kerja asing ini kan gegeran terus ya. Ya. Dan itu sesuatu yang sebetulnya bisa dipahami dalam situasi sekarang. Orang ter-PHK, lalu orang cari kerja susah gitu kan. Lalu orang bilang, kita cari kerja susah kok situ masukin orang sih, kan gitu ya, masukin orang asing. Jadi keluhannya bisa dipahami, tapi juga tetap harus dijelaskan supaya tidak salah paham, meskipun bisa dipahami. Yang pertama adalah tenaga kerja asing yang masuk ke Konawe, 500 orang itu, sudah melalui prosedur yang memang kita tetapkan, baik dari Cinanya maupun saat masuk ke sini. Jadi mereka sudah melalui proses pemeriksaan di Cina, lalu pada saat masuk ke sini juga sudah dikarantina 14 hari. Yang kedua, proyek di mana tenaga kerja Cina itu masuk, di Konawe itu, adalah masuk kategori proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini diputuskan melalui Perpres tahun 2015 dan Perpres 2018 oleh Pak Jokowi. Jadi ada sekitar 234 proyek nasional yang memang ini dianggap strategis karena dia menciptakan lapangan kerja banyak, kemudian menyediakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan. Nah, di Konawe itu termasuk proyek strategis nasional. Akan merekrut tenaga kerja dalam jumlah besar 5.000 orang, yang tentu 5.000 orang ini diambil dari warga sekitar. Kalau ada, kalau nggak ada baru warga di luar provinsi itu. Nah, 500
500 orang ini sifatnya hanya 6 bulan. Baik. Sementara hanya komisioning mesin, karena mesinnya kan dari sana. Jadi mereka bawa mesin masuk, untuk komisioning pemasangan mesin sampai mesin itu terpasang dengan baik. Yeah. Dibawalah tenaga kerja dari tempat mesin itu dibuat, supaya nggak salah pasang. Nah setelah dia running 6 bulan, mereka pulang. Yeah. Digantikan oleh tambah 500 orang tenaga kerja baru dari lokal. Ya, dalam waktu 6 bulan itu dilakukan transfer knowledge lah ya Bu Dita kepada pekerja lokal. Iya. Ya. Dan 500 tenaga kerja asing ini masuk, mereka setiap bulan membayar $100 di PKK. Itu dana yang memang harus dibayar semua tenaga kerja asing. Jadi per bulan mereka bayar, per tahun mereka bayar 1.200. Kalau mereka kerja 6 bulan, mereka tetap kena setahun. Jadi 500 kali $1.200. Itu yang mereka bayar langsung ke negara, PNBP. Penerimaan negara bukan pajak. Baik. Plus pajak yang mereka bayar juga sebagai tenaga kerja, pajak penghasilan, itu multiplier effect. Kemudian multiplier effect terhadap warga sekitar, proyek itu jalan, industri makanan, industri pariwisata, perhotelan, penginapan, ya, akomodasi dan sebagainya. Itu kan multiplier effect yang hitungannya tidak bisa dikonversi dengan hanya 500 orang masuk, kan gitu ya. Nah ini yang mungkin masyarakat harus tahu bahwa kita masukkan orang itu dengan hitungan jangka menengah dan jangka panjang yang jelas. Gitu. Ya, Bu Dita, mengenai koordinasi antara Kementerian Tenaga Kerja dan juga teman-teman pengusaha ataupun industri lah ya, bagaimana sebetulnya Kementerian Tenaga Kerja melakukan komunikasi agar terdapat ketersediaan dari lapangan kerja. Artinya gini, setelah normal baru ataupun reaktivasi kegiatan ekonomi ini dilakukan, ada komitmen dari teman-teman industri untuk melakukan rekrutmen ulang terhadap karyawan-karyawan yang sudah di PHK sebelumnya. Sudah sejauh mana komunikasi ini dilakukan dan bagaimana komitmen dari teman-teman industri? Ya, pertama komunikasi kita dengan Apindo dan Kadin ya, itu sangat intensif. Pertama karena gara-gara Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini kan juga gegeran, sehingga harus bicara terus dengan yang saling geger itu, pengusaha dan pekerja. Yang kedua adalah soal PHK, soal bagaimana membangkitkan industri mereka. Nah, termasuk tadi relaksasi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita bicara dengan beberapa pelaku sektor pariwisata misalnya, ya, beberapa grup-grup usaha pariwisata. Mereka sudah mulai buka hotelnya, tapi nggak ada yang nginep, Bu. Paling dari 200 kamar, okupansi rate-nya di bawah 5%. Paling yang terisi 5 kamar, 3 kamar gitu ya. Selebihnya masih kosong gitu. Nah, komitmen mereka, terutama dari teman-teman pariwisata adalah kita akan rekrut kembali pekerja yang kemarin kita rumahkan atau kita PHK. Sepanjang mereka belum pulang kampung dan nggak balik lagi ya. Baik. Gitu. Kalau mereka belum pulang kampung dan masih bisa dipanggil lagi, kita pasti rekrut karena kita udah kenal, kita udah latih, kita udah familiar, udah bagus hubungannya. Saya rasa banyak company akan mengambil posisi itu ketimbang mereka harus adaptasi lagi dengan orang baru. Betul. Ya, semoga memang banyak sektor-sektor lain menyusul, menunjukkan komitmen mereka saat reaktivasi kegiatan ekonomi, mereka akan melakukan rekrutmen ulang terhadap karyawan-karyawan yang ter-PHK sebelumnya. Bu Dita, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu untuk ketenaga kerjaan di Indonesia. Selamat pagi, sehat selalu. Baik, dan pemirsa, Market Review akan kembali dengan pembahasan, masih kemudian tetap membahas mengenai menilik ketenaga kerjaan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tentu saja nanti dari point of view teman-teman pengusaha seperti apa. Usai jeda berikut ini.